A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekarang saya menemukan satu video yang dimana ini menjadi bukti valid kenapa Ustadz Syafiq Riza Basalamah dibubarkan oleh Banser. Kenapa Banser kemarin ketika dia melaporkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ke polisi memberikan pernyataan kalau Ustadz Syafiq itu mengganggu kenyamanan mereka, kesenangan mereka, ya, mengganggu kenyamanan katanya. Seperti ini videonya. Amarah-amarah dari sahabat Banser. Sahabat Dari GP Ansor Kecamatan Gunung Anyar terutama tidak ingin apapun dan siapapun yang bersikap provokatif, bersikap memecah belah dan merusak kenyamanan kami. kenyamanan apa? Nah, ini kelakuan Ustadz Doktor yang kajiannya dibubarkan di Surabaya. Dia begitu teganya berbohong atas nama Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf sebelumnya karena saya dalam perjalanan, saya ngonten dari dalam mobil ini. Salah seorang Ustadz Wahabi yang dibubarkan kajiannya yang lagi viral itu adalah Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Selain jejak digitalnya, track recordnya telah kita kenal bahwa beliau itu menganggap orang Aswaja yang nyanyi yang berzikir berjamaah di masjid dianggap nyanyi-nyanyi, demokrasi ini dianggap sebagai biang keladi perpecahan, aduh banyak lagi. Dan sekarang ini Pak Syafiq Riza Basalamah ini berbohong atas nama Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu termasuk wajib. Imam Syafi'i itu yang lahir tahun 150, yang meninggal tahun 204, itu berpendapat kunut ini wajib. Ya Allah, kok seperti ini ya sifat orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi itu. Yang menamai dirinya, menggelari dirinya dengan ustadz sunnah. Tetapi kenapa kok kebanyakan berbohong? Artinya berbohong itu berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenapa? Contohnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini kita dengar videonya bahwa Pak Syafiq Riza Basalamah menuduh Imam Syafi'i mewajibkan yang namanya kunut subuh. Ya Allah, ini adalah kedustaan, kebohongan terhadap Imamuna Asy-Syafi'i. Sebenarnya begini, cobalah orang-orang Wahabi jamaahnya ini mengerti sedikit. Jika ustadzmu mengatakan seperti ini, cek kebenarnya. Jangan hanya manggut-manggut. Jangan hanya oke bos terus. Jadi buktikan biar tahu apakah yang disebut, yang dijelaskan oleh ustadzmu itu sesuai dengan kenyataan atau malah hoax. Entah apa maksudnya saya tidak tahu ini. Kok seringkali ustadz-ustadz Wahabi ini berbohong. Mana ada Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa kunut itu wajib. Ingat, wajib. Imam Syafi'i itu mensunnahkan, bukan mewajibkan. Pak Syafiq Riza Basalamah. Kalau ustadz-ustadz Wahabi yang katanya dilabeli sunnah, yang katanya menganut salafi ini, manhajnya manhaj salaf ini katanya tapi ini klaim dari mereka. Cobalah setiap ceramahnya itu buktikan. Ini penjelasannya bahwa Imam Syafi'i mewajibkan kunut. Terdapat di dalam kitab ini, sohifah segini, juznya juz sekian. Jelaskan seperti itu kepada jamaahnya. Beberkan, tampilkan ibaratnya di depan layar ini. Biar orang itu bisa mengeceknya. Jangan bodohi jamaah Anda, Pak Syafiq Riza Basalamah. Tak ada ucapan Imam Syafi'i yang mewajibkan kunut. Kita tahu Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah ini semuanya menganggap sunnah ya. Sunnah bukan wajib. Sunnah mengerjakan kunut subuh. Artinya apa? Jika dikerjakan ia mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan ia tidak apa-apa. Seperti itu. Namanya sunnah bukan wajib. Baik. Saya
akan membantah Pak Syafiq Ridza Basalamah ini bukan dari mazhab Syafi'iyah, bukan dari ulama Syafi'iyah, tapi saya akan membantahnya dari pernyataan Syekh-syekh mereka sendiri di Arab Saudi, Syekh Saleh Al-Munajjid, yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i mensunnahkan kunut, bukan mewajibkan. Ingat ya, jika tidak terima jamaahnya Pak Syafiq saya anggap bohong, silahkan. Yang mau membantah, saya tunggu. Baik di kolom komentar ini, silahkan tampilkan di kitab apa penjelasannya yang sesuai dengan pernyataan Pak Syafiq Ridza Basalamah ini. Atau bolehlah tantang saya untuk diskusi live ya. Dari dulu ndak ada yang nongol-nongol ini. Jangan hanya komen semakin menampakkan kebodohan Anda. Kalau mau komen, ini konteksnya saya menganggap Pak Syafiq Ridza Basalamah berbohong. Itu konteksnya, ingat. Jadi jika ingin membela, jika ingin komen, maka belalah dengan referensi. Betul yang dikatakan Syafiq Ridza Basalamah, Pak Ustadz Sunnah itu. Ini kitabnya, penjelasannya di kitab ini halaman sekian, juz sekian, begitu. Kamu yang bohong, Afandi, begitu. Bukan hanya ngoceh ndak gagaruan. Baik, kita baca bersama, kita telaah bersama penjelasan dari Syekh Saleh Al-Munajjid. Ini silahkan dicari sendiri untuk orang-orang Wahabiyah, fatwanya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Jadi kita tidak akan membahas perbedaan di antara ulama, tidak. Tapi kita hanya akan membuktikan bahwa Pak Syafiq Ridza Basalamah ini ternyata berbohong atas nama Imamuna Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bahwa katanya Imam Syafi'i mewajibkan kunut. Nah, ini penjelasan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Mas'alatul kunuti fi salatil fajri mimma ikhtalafal ulama'u fi hukmiha. Masalah kunut di salat subuh, salat fajar, itu termasuk sesuatu yang terjadi khilaf di antara para ulama, terjadi perbedaan di antara para ulama di dalam hukumnya. Faqad dhahabal imamu Malik ila istihbabihi qabla ruku'i raq'atis saniyati. Imam Malik berpendapat sunnah melaksanakan kunut salat fajar atau salat subuh sebelum ruku' di rakaat yang kedua. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bisunniyatihi, sunnahnya melaksanakan kunut salat subuh ba'da ruku'i raq'atis tsaniyati, setelah melaksanakan ruku' yang kedua. Nah, dari penjelasan Syekh Saleh Al-Munajjid ini maka jelas yang disampaikan oleh Pak Syafiq Ridza Basalamah ini adalah hoax, dusta atas nama Imam Syafi'i. Nggak usah ya, kalau di ulama-ulama Syafi'iyah ya jelas, nggak usah dijelaskan lagi bahwa memang kunut subuh menurut Imam Syafi'i ya sunnah, bukan wajib. Jadi saya tidak perlu untuk menampilkan referensi dari ulama Syafi'iyah dari mazhab Syafi'i sendiri. Nah, demikian teman-teman. Ternyata tiada hari tanpa berbohong bagi ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini. Aduh, Pak Zainal Abidin berapa kali itu berbohong, Pak Firanda, Farhan Abu Furaihan, Abu Haidar As-Sundawi, terus sekarang itu Syafiq Ridza Basalamah, Khalid Basalamah. Aduh, semuanya rutin, hampir menjadi apa ya namanya ini, menjadi bumbu penyedap rasa kayaknya berbohong itu. Tapi dia itu berbohong atau sebenarnya memang tidak tahu, cuman hanya mendengar, menduga, kemudian disampaikan terhadap jamaahnya, sehingga terkesan dia berbohong dan berdusta. Padahal kenyataannya mungkin memang tidak tahu.